Kita kembalikan perbincangan, Bang Ipang bicara soal tadi, masalah wilayah yang selama ini dikuasai oleh PDIP, Pak Ganjar juga suaranya cukup paten di sana. Sekarang kemudian kalau, sekali lagi kalau andai kata kemudian Mas Gibran berpasangan dengan Prabowo, bisa goyang tuh daerah tuh, Jawa Tengah terutama tuh. Ya, saya merasa ada dua kemungkinan memang akan terjadi tidak solid kayak PDIP atau split, akan ada sebagian maksudnya Gibran akan jadi lintas Jawa kan, jadi bisa ngambil Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi endorse Pak Jokowi masih 35%, katanya itu akan mengikuti pilihan Pak Jokowi, maka ada kemungkinan pemilih di Jawa Tengah itu akan terbelah. Itu mazhab pertama. Jangan lupa, ini lanjut nih, ada mazhab kedua. Kalau misalnya katanya, saya uji kemarin Jawa Tengah itu partai ID-nya jangan lupa, itu paling tinggi di Indonesia. Itu angkanya 13% loh. Hanya 9 sampai 16%, tapi ini 13% itu, tapi ini menjadi penting bahwa orang di Jawa Tengah itu bukan karena memilih figurnya, tapi memilih partai pengusungnya. Padahal kalau hasil simulasi nasional kita, hasil survei Voxpol justru, itu orang memilih karena figur center of kandidat itu 35%. Memilih karena partai pengusung hanya 5%. Memilih karena dia ketua umum partai hanya 28%. Tapi kalau misalnya di Jawa Tengah, dulu Ganjar bukan siapa-siapa. Elektabilitasnya juga 0, tapi yang diusung oleh PDIP, orang di sana adalah pemilih ideologis. Dia memilih Ganjar bukan karena Ganjarnya, tapi karena partai pengusungnya. Ini sama persis seperti Amerika. Amerika Serikat, orang memilih presiden Trump, itu bukan melihat Trumpnya. Trump dia tahu dia lemah, tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas, banyak masalah, dia ngerti. Tapi begitu Republik yang mengusung, ini adalah cita-citanya, ideologinya. Jadi dia menjatuhkan pilihan politiknya bukan karena Trump, karena Republiknya. Nah, di Jawa Tengah menurut saya itu faktor itu masih ada. Jadi jangan senang dulu bahwa akan terbelah, iya, tapi partai ID-nya masih sangat kokoh untuk itu menurut saya gitu. Karena tidak pernah ada sejarah PDIP itu kalah di Jawa Tengah. Siapapun calon gubernurnya. Itu fakta. Walaupun kemudian ada sosok figur seorang Jokowi begitu? Nah, ini yang akan menjadi challenge, tantangan. Apakah betul nanti faktor Jokowi itu yang 35% itu endorse-nya berpengaruh terhadap preferensi pilihan, itu akan automatically akan bisa mengubah keadaan untuk Pak Prabowo sama Gibran. Nah, yang kedua begini Mbak Putri, ada tren perubahan hari ini perilaku pemilih kita, voting behavior. Hannah Arendt menyatakan kan begini, kalau pemilih kita, orang menjatuhkan cawapres itu kan karena ada elektabilitasnya. Sekarang ternyata elektabilitasnya Erick Thohir nggak kepake itu, Sandi nggak kepake, Ridwan Kamil nggak kepake, Khofifah nggak kepake, AHY nggak kepake itu, kebuang semua. Nah, yang kedua adalah isi tas. Dan ternyata nggak ada yang bohir hari ini. Ada Sandi, ada Erick nggak kepake. Ada kemudian yang disebut dengan Jawa luar Jawa. Itu nggak relevan juga hari ini, sudah dianggap tidak masuk lagi. Nah, ternyata ada 3 efek baru hari ini. Faktor Jokowinya, itu endorse-nya tadi. Yang kedua adalah faktor NU-nya, ada kekuatan irisan NU-nya, itu dipertimbangkan oleh Caimin. Kemudian ada Mahfud MD untuk dikuncian di Jawa Timur. Karena maintenance kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa kampanye konvensional. Tapi harus ada caranya, kuncian di ulama. Yang ketiga adalah itu faktor anak mudanya. Nah, menurut saya di irisannya Pak Prabowo hari ini, dia mengambil Gibran itu hanya 2 faktor. Yaitu faktor Jokowinya, supaya tidak ada lagi 2 kaki, supaya memang posisi Pak Jokowi ada pada, beliau level confidence-nya naik kalau ada sama Pak Jokowi. Karena beliau salah satu calon presiden yang jujur mengatakan, saya adalah kita nggak perlu malu-malu, kita adalah pengusung Pak Jokowi, kita pendukung Pak Jokowi. Kita akan mendukung legasi Pak Jokowi 100%. Nah, faktor Jokowi itu menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah faktor anak muda. Karena Gen Z milenial tadi yang angkanya menjadi tidak bisa dibendung lagi. Nah, mungkin 2 ini menjadi faktor untuk memutuskan Gibran. Nah, kalau faktor-faktor lain menurut saya, partai koalisi, ini sesuai dengan prediksi saya awal Mbak Putri. Hampir tidak akan pernah ada kendala. Kalau kemudian dibuka kuncinya. Nah, buktinya partai koalisi hari ini di Indonesia Maju, 1 suara, 1 sikap, dan hampir tidak ada lagi kesulitan bagi Gibran untuk mendapatkan dukungan. Nah, tapi satu lagi yang ketiga, menurut saya perlu juga kita jaga bagaimana partai itu ideologi. Partai itu punya kaderisasi. Tidak mudah kemudian jumping, pindah-pindah partai. Loyalitas itu penting. Bagaimana pendidikan politik itu penting sih menurut saya. Karena ideologi, platform, dan bagaimana orang untuk menjaga citra perjuangan itu penting juga. Jangan terkesan kita di dalam pemilu ini adalah
transaksional pragmatis, mencari persamaan kepentingan kalau untung. Itu yang Abang lihat sangat di pemilu mudah, saat ini? sangat mudah ketika saya melihat Sandi datang dan pergi. Sangat mudah bagi saya melihat Gibran untuk datang dan pergi. Oke. Dan ini menurut saya di satu sisi agak sedih. Karena seperti tidak ada ideologi, seperti tidak ada prinsip, tidak ada roh perjuangan. Tetapi inilah fakta bahwa ternyata memang dalam kontestasi pemilu kita, bangunan koalisi, lem perekat koalisi cenderung kepada bukan bangunan ideologi, bukan platform programatis, tapi adalah transaksional pragmatis. Saya dapat apa, bagaimana, dan who gets what, where, and how. Itu faktanya. Tapi ya itulah kelasnya politisi di Indonesia, itulah kelasnya partai politik di Indonesia. Oke. Belum ideologis itu. Baik, Bang Doli juga mungkin apa yang diharapkan dengan menarik ataupun juga mengusung Mas Gibran, pengaruhnya terhadap target suara yang akan nanti diprediksi ataupun juga ditargetkan oleh Golkar? Ya, dua hal tadi. Sebenarnya kita berharap semakin kuat adanya dukungan dari Pak Jokowi ya. Kemudian yang kedua, ya ini pintu masuk kita untuk meyakinkan ceruk anak muda tadi. Ya, dengan kita mengusung anak muda yang di bawah 40 tahun, tentu berharap kita bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk bisa ikut terlibat secara aktif. Ya, kalau selama ini mungkin hanya sekedar menjadi objek di dalam pemilu, ya ini sekarang mereka punya apa namanya ya, figur baru yang memang bisa mewakili mereka. Ya, sebagai anak-anak muda yang harus punya peran lebih di dalam politik dan di dalam berkontribusi pada bangsa dan negara. Sehingga cukup yakin target 20% kalau saya tidak salah di pemilu nanti ini. Oh ya, kan itu memang kalau kita bicara tentang soal pemilu di Indonesia ini kan memang ada keunikan-keunikan ya. Nah, salah satunya Pilpres kita digabungkan dengan Pileg ya. Nah, walaupun sebetulnya kalau Pileg itu kan lebih kepada internal ya, perjuangan internal jaringan partai bersama caleg-caleg yang kita usung. Dan alhamdulillah kan selama ini memang Partai Golkar ya selalu menjadi setiap pemilu itu selalu menjadi pemenang pertama dan kedua terakhir tiga pemilu terakhir ini gitu. Nah, tentu kami punya strategi sendiri soal itu ya. Nah, jadi tadi sebetulnya dalam Rapimnas itu ada 3 keputusan. Yang pertama adalah soal kita sikap Golkar menghadapi Pilpres. Seperti yang tadi kita menegaskan bahwa kita punya calon presiden namanya Pak Prabowo Subianto dan kami mengusulkan saudara Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo yang nanti akan tentu pasti akan diperjuangkan oleh Pak Erlangga pada saat rapat bersama dengan ketua partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang kedua kami menegaskan, kami kan prosesnya untuk Pileg ini cukup panjang sebenarnya. 2,5 tahun ya, kita melakukan rekrutmen, dikumpulkan 200% dari jumlah kursi yang akan dipertarungkan, diseleksi menjadi 150, sampailah kemarin terdaftar DCS dan sekarang sudah mau menjelang penetapan DCT. Nah, tentu konsolidasi ini kan dilakukan untuk bagaimana supaya Golkar itu juga bisa memenangkan pemilu legislatif selain pemilu presiden. Yeah. Walaupun memang dalam sistem politik yang sekarang ini tidak bisa dilepaskan secara jauh gitu antara Pilpres sama Pileg gitu. Tapi saya kira masing-masing partai politik juga punya strategi sendiri, baik Pilegnya maupun juga pengaruh Pileg terhadap Pilpres, pengaruh Pilpres dan Pileg. Nah, yang ketiga kami juga sudah mulai bicara tentang soal persiapan pilkada. Karena tahun depan itu kan 3 sekaligus, Pilpres Pileg dalam satu hari yang sama, tanggal 14 Februari dan kemudian beberapa bulan kemudian pilkada. Dan alhamdulillah Golkar selama ini punya pengalaman selalu menjadi pemenang dengan perolehan terbanyak menang di pilkada, terutama yang kemarin terakhir di 2020. Iya, Bang Kapitra, kita memang masih menunggu, masih berandai-andai begitu kan. Tapi kalau memang ternyata Mas Gibran ini diputuskan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, semua partai ini sepakat dalam Koalisi Indonesia Maju begitu dan akhirnya berpindah meninggalkan PDIP. Kalau menurut Bang Kapitra sendiri apa yang menjadi alasan dari Mas Gibran? Karena kan selama ini sepertinya dibesarkan oleh PDIP, diberikan tiket untuk menjadi wali kota juga dari PDIP begitu kan, tapi ternyata akhirnya menyeberang. Kebebasan manusia menentukan pilihan
itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, persamaan kedudukan. Dan kita sering melihat situasi seperti itu. Jadi tidak ada yang harus diperdebatkan, apalagi dipermasalahkan. Kalau orang senang dengan PDIP, dia satu ideologi, satu persamaan pikir dan rasa, bertahan di situ. Kalau ada kader yang melihat bahwa sudah rumah kebangsaan ini bagi mereka sudah terlalu sempit, lalu pindah ke partai lain, itu hak azazi dia. Jadi saya pikir tidak ada yang harus dipermasalahkan. Bagi PDIP yang selama ini setelah reformasi itu minimal 3 kali pemilu ini adalah pemenang Pileg, ya, dan juga dua periode belakangan ini juga pemenang Pilpres. Yang pengalaman sudah mengajarkan pada PDIP bagaimana memenangkan sebuah pertarungan. Dan apalagi masalahnya adalah cuman merebut suara, karena suara-suara PDIP sudah delokalisir, ya, tinggal mencari tambahan-tambahan yang ada. Jadi bagi kami easy going aja, ya. Apakah analisanya akan tergerus lah, analisa begini, banyak juga analisa yang lain, ya, yang mungkin sebaliknya. Tapi untuk apa kita mempermasalahkan itu? Jangan membuang energi di jalan, ya. Energi itu harus dikuatkan, lalu dijadikan sebagai suatu big bang untuk memenangkan pesta demokrasi ini, untuk memberikan pencerahan ke masyarakat, untuk memberikan pendidikan politik bahwa tujuan kompetitor ini adalah membangun bangsa. Semua orang punya hak untuk terlibat di dalamnya. Baik. Inilah yang kita serahkan ke masyarakat, dan masyarakatlah yang akan menentukan siapa yang akan mereka pilih. Nah, untuk itu ya harus segera turun ke masyarakat seperti perintah Ibu Ketua Umum, sapa masyarakat, eat, sleep and dream with people, ya. Makan, tidur, bermimpi dengan masyarakat. Habis itu go to mountains, ya. Naik ke atas, lihat permasalahan masyarakat, lalu selesaikan. Saya pikir itulah menjadi tujuan hari ini, dan daripada kita menghabiskan energi memperdebatkan sesuatu, lebih baik fokus, ya, kepada azas tujuan yang jelas, bahwa PDIP tujuannya memenangkan Pileg dan Pilpres yang akan datang. Baik, singkat saja Mang Ipang, apa yang bisa kita tunggu dari pasangan ini kalau memang ini menjadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran? Kita mendorong ini cepat mendaftar, itu karena kita begitu happy, ya. Karena ternyata dugaan selama ini akan ada penjagalan, akan tidak ada tarung yang bisa masuk mendapatkan tiket. Hari ini bisa mendapatkan 3 calon presiden, itu luar biasa. Sekarang tarung saja di dalam. Nah, kalau ada reaksi publik, ada sentimen, ada yang mendonggrade, nah itulah yang harus diakali mengatasi masalah itu. Ketika risiko perjalanan sudah dianggap tarung bebas, siapkan lawan tanding yang sebanding. Sekarang kompetisi yang fair, yang equal, yang setara, yang pemilu kita harapkan nanti tidak partisan, penyelenggara pemilu juga begitu, aparatnya juga direct man and direct place sesuai dengan kerjanya. Nah, hari ini adalah hari kegembiraan. Jadi semakin asik aja, saya juga asik-asik aja. Yang nggak asik kalau kita punya satu calon presiden, itu repot. Atau 2, ini sesuai dengan mimpi saya, Mbak. Minimal kita punya 3 calon presiden. Hari ini terbukti kalau memang ini kan tinggal pendaftaran saja, ya kan? Berarti ya ini sudah kita syukuri aja. Baik. Kita masih nunggu lama ya, Bang, ya, Bang Doli. Ini untuk sepakat partai-partai Koalisi Indonesia Maju mengumumkan Mas Gibran masih akan. Mudah-mudahan bisa cepat. Jadi tinggal menunggu waktu yang tepat dan momentum yang baik. Kalau kata Bang Ipang segera daftar deh, soalnya ya, masyarakat juga menantikan. Tapi terima kasih Bang Doli, Bang Kapita, terima kasih Bang Ipang, terima kasih sudah memberikan informasi mengenai tema kita pada malam hari ini. Nanti kami akan kembali lagi sajikan informasi menarik lainnya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.